Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai KUPA. Kemarin kita sudah membahas KUPA itu dari yang bab 1 terkait dengan definisi dan ketentuan umum perpajakan, lalu bab 2 terkait dengan NPWP, PKP, dan juga surat SPT, surat pemberitahuan pajak, dari yang bab 2 dari pasal 2 sampai dengan pasal 3, dan sekarang kita akan membahas bab 2, menghabiskan semua pembahasan yang ada di bab 2, yaitu dari pasal 4 sampai dengan pasal 11. Setelah itu, di video selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3, yaitu bab terakhir ya teman-teman, tentang KUPA. Nah, jadi di KUPA sendiri itu diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Untuk KUP sendiri itu terdiri dari 11 bab, 44 pasal. Sementara untuk KUPA itu dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 3, pasal 17E. Nah, sekarang kita akan membahas bab 2, pasal 4, sampai dengan 11, sampai dengan terakhir. Untuk yang pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 ini seperti biasa ya teman-teman, pengisian dan penandatanganan SPT, persyaratan formalnya ya teman-teman, persyaratan formal sama seperti dengan SPT yang sebelumnya kita pernah bahas. Nah, selanjutnya untuk pembahasan di bab 2 pasal 4 ayat 4, ini ada SPT tahunan PPH yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Di sini ada ketentuannya, bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, dan keterangan lain yang diperuntukkan untuk penghitungan besarnya penghasilan pajak. Misalkan keterangan lain itu apa sih? Misalkan dia itu ada transaksi dengan BUMN ataupun dengan instansi pemerintah, atau dia ada impor yang dikenakan PPh 22. Nah, itu dia dapat bukti potong PPh 22, misalkan dia kerjasama atau transaksi dengan misalkan katakanlah Pertamina untuk penjualan dan pembelian bahan bakar gitu kan ya, itu kan dikenakan PPh 22. Jadi, keterangan lain yang dimaksud ini mungkin bisa ditampilkan atau dibuatkan rincian transaksi nominal DPP dan PPh 22 serta nomor bukti potong yang didapatkan dari si Pertamina itu sendiri, dari pembeli kita gitu ya teman-teman. Itu keterangan lainnya. Tapi yang wajib itu adalah neraca dan laba rugi. Oh iya, di sini agak sedikit cepat ya teman-teman, karena saya hanya menyampaikan poin-poin, inti-inti poin-poinnya aja. Karena supaya di video ini full bab 2 itu udah selesai pembahasan kita. Nanti di video selanjutnya, terakhir adalah video terakhir di mana kita akan masuk ke bab 3 dan kita akan habiskan pembahasan tentang KUPA ini. Nah, selanjutnya adalah, ini contoh ya teman-teman. Misalkan PTA ini memiliki saham pada PTB dan PTC. Dalam contoh tersebut, PTA ini mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan konsolidasi PTA dan anak perusahaan. Juga melampirkan laporan keuangan atas usaha PTA itu sendiri sebelum dikonsolidasi. Sementara untuk PTB dan PTC itu wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, bukan yang konsolidasi. Jadi, untuk PTA ini adalah perusahaan yang memiliki saham di PT lain, dia ini wajib melaporkan dua bentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan untuk PTA sendiri sebelum dikonsolidasi, dan laporan keuangan yang kedua adalah laporan keuangan PTA yang sudah dikonsolidasi dan laporan anak perusahaannya. Sementara untuk PTB dan C sendiri hanya melampirkan satu jenis laporan, yaitu laporan keuangan dari PT masing-masing atau dari PT-nya sendiri. Selanjutnya ini terkait dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, ini nggak wajib. Jadi kalau teman-teman itu PT-nya tidak diaudit juga tidak masalah. Cuman kalau diaudit itu mungkin hanya menyatakan, apalagi kalau nanti statusnya kan biasanya kalau audit ada WTP, wajar tanpa pengecualian, itu membuktikan bahwa laporan keuangan teman-teman itu ya baik dan sehat, hanya itu aja sih. Tapi kalau dari pajak sendiri boleh tanpa diaudit oleh akuntan publik juga tidak masalah. Cuman kalau teman-teman perusahaannya itu adalah sudah TBK, yaitu wajib diaudit oleh akuntan publik pasti. Selanjutnya ada pengungkapan ketidakbenaran di pasal 5. Nah, ini atas kemauan sendiri ya teman-teman. Misalkan teman-teman sudah melaporkan SPT tahunan badan tahun 2024 di bulan April kemarin ya teman-teman, di bulan April tahun 2025 itu teman-teman melaporkan SPT tahunan tahun 2024. Nah, di September tahun 2024 ini sekarang teman-teman, ketika teman-teman ngecek lagi, kok ternyata ada yang kurang nih, ada yang salah laporan yang kemarin saya sampaikan.
Nah, itu teman-teman boleh melakukan pengungkapan ketidakbenaran secara sukarela dengan syarat belum dilakukan penelitian atau pengecekan oleh KPP ataupun oleh DJP. Nah, di sini pernyataan tertulis, teman-teman menyampaikan pertanyaan tertulis terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran dilampiri dengan yang pertama, perhitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format surat pemberitahuan. Lalu yang kedua, surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran. Dan yang terakhir, surat setoran pajak sebagai bukti pembayaran saksi administrasi berupa denda 150%. Lalu wajib pajak yang telah mengungkapkan kebenaran perbuatannya dan sekaligus melunasi pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang tidak ditemukan ada data yang menyatakan lain. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman, pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan dengan kondisi teman-teman itu belum diperiksa, SPT teman-teman itu belum diperiksa atau belum dilakukan penelitian oleh DJP ya. Kalau misalkan udah, itu nggak bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan pasti akan lebih besar lagi nanti sanksi dendanya. Kalau ini kan 150%, kalau nanti sanksi dendanya pasti akan lebih besar dibandingkan ketika kita tidak melakukan pengungkapan secara sukarela. Nah, selanjutnya ada bukti penerimaan surat pemberitahuan. SPT yang disampaikan langsung oleh WP kantor DJP harus diberikan tanggal penerimaan. Oh, ini ketika teman-teman melaporkan SPT-nya itu tidak secara online ya teman-teman. Lalu yang kedua, penyampaian SPT dapat dikirim melalui pos. Lalu dan yang terakhir, tanda bukti dan tanggal pengiriman SPT sebagaimana dimaksud ayat 2 dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT tersebut telah lengkap. Jadi ini hanya bukti penerimaan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa kita telah mengirim surat pemberitahuan ke DJP. Nah, selanjutnya ini yang penting ya teman-teman di bab 2 pasal 7 ayat 1. Sebelumnya kan di video sebelumnya tentang SPT itu kan ada deadline pelaporan ya teman, deadline pelaporan SPT masa tahunan orang pribadi, SPT masa tahunan badan, ada juga deadline pelaporan SPT masa baik itu masa PPh 21 ataupun PPh 4 ayat 2 dan masa-masa ibu pot identifikasi. Sebelumnya sebelum video sebelumnya itu dijelaskan tentang pelaporan ya teman-teman, tanggal-tanggal deadline pelaporan. Nah, kalau ini adalah sanksi teman-teman jika teman-teman tidak menyampaikan atau telat melaporkan teman-teman. Jadi ada sanksi administrasi berupa denda. Jadi nanti di pajak itu ada sanksi bunga, ada juga sanksi administrasi berupa denda. Nah, kalau teman-teman telat melaporkan SPT, ada sanksi berupa denda. Untuk SPT masa PPN itu sebesar 500.000, SPT masa lainnya seperti PPh 21, 4 ayat 2, PPh 23 yaitu yang terangkum dalam ibu pot unifikasi ya teman-teman selain PPh 21 ya. Ini 100.000 sanksi dendanya. Lalu SPT tahunan PPh WP badan itu 1 juta. SPT tahunan PPh orang pribadi itu 100.000. Jadi jangan sampai telat, terutama untuk yang teman-teman yang bekerja sebagai staf pajak di sebuah perusahaan, jangan sampai SPT tahunan PPh badannya itu telat ya teman-teman, karena dendanya lumayan, yaitu 1 juta. Dan SPT masa PPN-nya juga jangan sampai telat, karena dendanya 500.000. Sekali lagi untuk deadline pelaporan SPT itu udah dijelaskan di video sebelumnya ya teman-teman yang tentang SPT. Di penjelasan di bab 2 pasal 2 dan di bab 2 pasal 2 ya teman-teman, dan pasal 3 itu ada tentang materi tentang pelaporan, deadline pelaporan SPT. Teman-teman bisa lihat lagi, bisa cek lagi. Untuk SPT masa PPN itu pelaporan dan pembayarannya itu deadline-nya di akhir bulan berikutnya ya teman-teman. Nah, ini adalah sanksi denda tidak dilakukan. Jadi ada pengecualian teman-teman. Jadi sanksi denda yang sebelumnya tadi itu tidak dilakukan jika WP orang pribadinya itu meninggal, WP orang pribadinya itu tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, WP orang pribadinya itu berstatus sebagai warga negara asing, atau disebutnya ini adalah SPLN ya teman-teman, statusnya bukan SPDN lagi, bukan subjek pajak dalam negeri, tapi sudah subjek pajak luar negeri. Untuk penjelasan detailnya tentang SPDN dan SPLN ini sempat saya singgung di video sebelumnya yang membahas tentang NPWP ya teman-teman, di bab 2 pasal 2 yang membahas tentang kewajiban pendaftaran NPWP. Itu sempat saya singgung sedikit, tetapi untuk detailnya mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di playlist tentang PPh, akan saya buat nanti ya. Nah, ini adalah BUT, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan.
bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, WP yang terkena bencana, dan wajib pajak lainnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini pengecualian yang kondisi-kondisi yang tidak dikenakan denda ya teman-teman, ini adalah pengecualiannya. Nah, wajib pajak lain yang dimaksud di yang ini ya, yang sebelumnya itu apa aja sih? Yang pertama, yang dimaksudnya adalah kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom, atau terorisme, perang antar suku, kegagalan sistem komputer, administrasi penerimaan negara, atau perpajakan. Jadi mungkin ini lebih ke force major ya. Kondisi-kondisi di luar kuasa dari wajib pajak itu sendiri yang menyebabkan telat pelaporan SPT tapi tidak dikenakan denda administrasi berupa sanksi administrasi berupa denda. Nah, selanjutnya ada pembetulan SPT. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan. Syaratnya belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh DJP, sama seperti pengungkapan ketidakbenaran. Ini sama ya teman-teman. Jadi kan tadi kalau pengungkapan ketidakbenaran itu kita secara sukarela memberikan pemberitahuan kepada DJP bahwa apa yang telah kita laporkan itu ternyata salah gitu. Jadi ternyata kita tuh misalkan sebelumnya kita telah lapor SPT tahunan badan tahun 2024 di bulan April itu sebesar misalkan katakanlah kekurangan pajaknya itu 100 juta. Ternyata di September ini kita baru sadar bahwa oh ternyata kekurangannya itu bukan 100 juta tapi 500 juta. Nah, itu kita sampaikan pemberitahuan ke DJP disertakan dilampiri dengan bukti pembayaran kekurangan pajaknya ya, atau SSP setoran pajaknya ke DJP dan sanksi administrasi denda sebesar 150% tadi teman-teman. Tapi dengan syarat sekali lagi belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP dan sama seperti pembetulan SPT ini teman-teman. Nah, untuk pembetulan SPT ini tapi ada pengecualian teman-teman. Sama ya kayak tadi pengungkapan ketidakbenaran itu ada pengecualian kalau misalkan dia rugi atau kalau rugi maksudnya rugi adalah laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya itu income statement-nya itu rugi, dinyatakan rugi, atau SPT tahunan badannya itu misalkan statusnya lebih bayar, berarti pembetulan SPT-nya itu harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum dasawarsa sebelum daluarsa penetapan. Nah, daluarsa penetapan itu biasanya 5 tahun ya, teman-teman. Sampai dengan 5 tahun ke belakang, teman-teman. Jadi ini ada paling lama 2 tahun. Kalau misalkan statusnya itu dia itu laba, laporan income statement-nya, laporan laba ruginya itu menyatakan laba dan ternyata status SPT-nya itu malah kurang bayarnya lebih banyak. Nah, itu nggak ada tuh teman-teman, nggak ada masanya teman-teman sampai kapanpun bisa melakukan pembetulan SPT jika kondisinya itu kurang bayar. Tapi jika kondisinya misalkan teman-teman mau melakukan pembetulan SPT yang statusnya sebelumnya kurang bayar jadi lebih bayar, itu ada jangka waktunya. Paling lama itu 2 tahun gitu, teman-teman. Nggak bisa lama-lama gitu ya. Misalkan contoh nih teman-teman bisa biar kebayang. SPT tahun 2024 gitu ya teman-teman, misalkan tahun 2024 katakanlah, atau 2017 deh yang jauh gitu kan. Tahun 2017 itu kan DJP itu punya waktu 5 tahun daluarsa penetapan untuk mengecek status SPT tahun 2017 itu apakah benar atau salah gitu ya teman-teman. Misalnya itu status 5 tahunnya itu berarti 2017 5 tahun itu kan berarti sampai tahun 2000 ya sekitar tahun 2022 ya teman-teman. Nah, teman-teman itu punya waktu melakukan pembetulan itu hanya sampai tahun 2000 sekitar tahun 2019 lah teman-teman. Kalau statusnya itu lebih bayar. Tapi kalau misalkan teman-teman ketika mau melakukan SPT tahun 2017 yang menyatakan statusnya lebih bayar itu di tahun 2021 gitu misalkan tahun 2021 ataupun bahkan tahun 2022 itu nggak bisa teman-teman karena paling lama nih jangka waktunya untuk status lebih bayar itu dilakukan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Daluarsa penetapan itu 5 tahun ya. Jadi kalau udah 5 tahun misalkan SPT tahunan 2017, misalkan sekarang tahun 2024, itu kan udah lewat daluarsa penetapannya gitu. Jadi kalau seandainya ditemukan ketidakbenaran itu harusnya secara hukum udah nggak bisa ya teman-teman. Misalkan baru dicek nih SPT tahunan tahun 2017 oleh DJP dan ditemukan ada kurang bayar di tahun 2024. Kalau secara peraturan sih harusnya udah lewat dari 5 tahun, harusnya udah nggak berlaku lagi lah teman-teman. Jadi untuk SPT tahunan tahun 2017 itu DJP punya waktu untuk mengecek itu sampai dengan tahun 2022 untuk mengecek apakah SPT tahunan tahun 2017 yang kita laporkan itu benar atau tidak. Tetapi jika ketika kita setelah melaporkan gitu ya SPT tahun 2017
lalu kita merasa ada kurang gitu teman-teman, kita mau benerin gitu, tapi ternyata pas kita melakukan pembetulan kok statusnya lebih bayar. Nah, itu sekali lagi ada patokan waktunya gitu ya teman-teman, jadi tidak terbatas. Tapi kalau kurang bayar, misalkan tadi teman-teman melaporkan SPT tahun 2017-nya itu sebesar 100 juta, kurang bayarnya setelah teman pembetulan itu ternyata kurangnya jadi 500 juta, nah itu sampai sekarang pun, sampai tahun 2024 pun teman-teman bisa membetulkan SPT tahunan tahun 2017 itu. Jadi bebas, kalau untuk kurang bayar statusnya itu bebas. Kapan aja teman-teman bisa melakukan pembetulan, tetapi sebelum dilakukan pemeriksaan. Kalau teman-teman SPT tahun 2017-nya udah ditemukan ada kekurangan oleh DJP dan udah dilakukan pemeriksaan, teman-teman nggak bisa pembetulan ataupun melakukan pengungkapan kebenaran ya teman-teman. Nah, ini yang sebelum UU Cipta Kerja ya teman-teman, dendanya 2%. Jadi ada denda bunga sebesar 2% ketika kita melakukan pembetulan SPT tahunan yang menyebabkan kurang bayar. Ini sebelum UU Cipta Kerja. Nah, setelah UU Cipta Kerja ini ada perubahan teman-teman. Jadi sanksi administrasi berupa bunga itu sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu atau Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Dihitung sejak penyampaian SPT berakhir atau deadline SPT dilaporkan sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan maksimal bulannya ya teman-teman. Bagian dari bulan itu dihitung 1 bulan penuh. Jadi ada perubahan. Sekali lagi teman-teman kalau jangan bingung ya teman-teman, untuk sanksi administrasi ini ada 2. Ada sanksi administrasi berupa denda, ada juga yang berupa bunga. Kalau yang berupa denda itu tadi adalah sanksi-sanksi ketika kita telat melaporkan SPT, baik itu SPT tahunan pribadi, SPT tahunan badan, SPT masa PPN, ataupun SPT masa PPH. Lalu kalau sanksi administrasi berupa bunga itu adalah misalkan kita ini melakukan pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar ya teman-teman. Jadi kalau SPT administrasi berupa denda itu nominalnya konsisten atau sama atau stabil lah teman-teman gitu. Jadi dia tidak memperdulikan berapa lama nih telat lapornya, tidak, tapi ya tetap segitu, nominalnya tetap sama segitu ya teman-teman angkanya. Sementara kalau sanksi administrasi berupa bunga ini adalah dia mengikuti bulan. Jadi semakin lama kita itu kurang bayarnya itu misalkan semakin banyak gitu ya jangka waktunya teman-teman, maka semakin besar nominal kurang bayarnya. Maksudnya adalah misalkan kita di bulan April kemarin kita melaporkan SPT tahunan badan tahun 2024, misalkan nanti di tahun 2026 gitu ya, kita baru menyadari bahwa ada yang salah. Nah, itu kan perhitungan jangka waktu bulannya itu semakin besar dibandingkan kita baru menyadari di bulan September bahwa ada kurang bayar atas SPT tahunan tahun 2024. Pengali bulannya itu lebih besar, tapi di sini dikasih maksimal pengalinya itu sampai 24 bulan. Jadi kalau misalkan sampai katakanlah sampai 3 tahun gitu, 24 bulan kan mungkin sekitar 2 tahun ya. Kalau misalkan sampai 3 tahun gitu, kita baru pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar, nah itu tetap pengalinya itu maksimalnya adalah 24 bulan. Gitu ya teman-teman. Untuk contoh case-nya itu nanti akan saya jelaskan di konten eksklusif ya teman-teman untuk brevet ini. Nah, ini contoh kalau kita nih pengen tahu tarif bunga pengalinya tuh berapa sih teman-teman, bisa buka di websitenya Kemenkeu. Teman-teman klik aja tentang sanksi bunga atau tarif bunga, nanti akan muncul websitenya Kemenkeu. Ini diperbarui setiap sebulan sekali ya teman-teman. Ini kalau kita bisa lihat di sini ada KMK nomor 14, KM titik 10 garing 2024. Tanggal berlakunya tanggal 1 September 2024 sampai 30 September. Jadi berlakunya selama 1 bulan. Nah, di sini ada sanksi administrasi berupa bunga ya, ada tarif bunganya. Nanti ini teman-teman tarif bunganya teman-teman tinggal kali bulan aja berapa lama bulannya teman-teman. Lalu ada juga imbalan bunga. Imbalan bunga itu adalah untuk kelebihan pembayaran pajak. Jadi kita mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu ke DJP. Jika DJP nanti ada jangka waktunya DJP mengembalikan ke kita, jika melewati batas waktu itu maka kita akan mendapatkan imbalan bunga dari DJP. Nah, ini tarif bunganya ya teman-teman ya. Nanti tinggal disesuaikan aja pasal berapanya teman-teman. Lalu disesuaikan dengan tarif bunga per bulan. Nah, ini juga sama pembetulan SPT pasal 8 ayat 2. Kalau yang tadi kan ini pasal 8 ayat 2 aja.
pasal 8 ayat, teman-teman bisa lihat di sini di nomor 2 ya, ada pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2. Nah, ini tarif bunganya 0,9%. Nah, kalau yang ini pasal 8 ayat 2A. Jadi sama beda jenis SPT-nya aja ya, teman-teman. Ada yang SPT PPH, ada yang SPT PPN. Teman-teman bisa cek sendiri di pasal-pasalnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang pasal 8 ayat 2B. Tarif bunga per bulan dalam ayat 2 dan ayat 2A itu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah dapat kayak gini mah tarif bunga langsung aja teman-teman dikali sama bulan ya. Nanti rumusnya itu di video selanjutnya ya teman-teman, di bagian atau di playlist latihan soal brevet ya teman-teman. Nah, ini juga diubah pasal 8 ayat 3. Sama ya teman-teman, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan WP dengan kemauan sendiri penyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu tidak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38. Oke. Pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebesar sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, kita ini tetap ada hak untuk membetulkan sendiri ya teman-teman, mengungkapkan ketidakbenaran dengan menyertakan pernyataan tertulis, yaitu mengenai ketidakbenaran yang disebabkan tidak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Nah, ini dendanya ya teman-teman. Kalau kita melakukan dua hal ini, dendanya adalah dikenakannya itu bukan sanksi bunga tapi sanksi administrasi. Untuk pasal 8 ayat 4, nah ini kalau kondisinya itu telah diperiksa tapi belum diterbitkan SKP-nya, surat ketetapan pajaknya, jadi wajib pajak itu masih bisa mengungkapkan ketidakbenaran dalam menyampaikan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi pengungkapan ketidakbenaran itu misalkan mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar itu ternyata menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan jumlah modal lebih besar atau lebih kecil, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Jadi untuk yang pasal 8 ayat 3 ini kondisinya udah diperiksa, udah ada tindakan pemeriksaan bukti permulaan, kita bisa mengungkapkan ketidakbenaran dengan kondisinya itu kalau tidak menyampaikan SPT dan SPT yang disampaikan tidak benar, itu sanksi denda 100%. Untuk yang ini kita tetap bisa secara sukarela melakukan perubahan atau pengungkapan ketidakbenaran walaupun telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum diterbitkan surat ketetapan pajak. Nah, selanjutnya pasal 8 ayat 5, pajak yang kurang dibayar sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menkeu dari pajak yang kurang dibayar. Dihitung sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT tahunan. Jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT masa. Dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian sama ya teman-teman sama kayak tadi yang di pasal 8 ayat 2. Untuk sanksi administrasi berupa bunga itu lihat tarifnya dari Menteri Keuangan. Lalu selanjutnya pasal 8 ayat 6, wajib pajak dapat membentukkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat keputusan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Ini masih seputar pembetulan SPT ya teman-teman.
Nah, ini selanjutnya ada jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu 15 hari ya paling lama teman-teman ya. Tanggal jatuh tempo penyetoran dan pembayaran pajak 15 hari sejak terutang atau berakhirnya masa pajak. Jadi misalkan sekarang adalah bulan September, berarti jatuh tempo pembayaran baik itu SPT masa PPh 21 masa September tahun 2024 maupun SPT masa PPh, entah itu PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 2. Pokoknya semua PPh itu di 15 ya, 15 hari ya teman-teman. Tetapi ini kondisinya kalau dipungut sendiri. Tapi kalau misalkan kayak PPh 4 ayat 2 ya teman-teman, itu kan ada yang kita pungut sendiri, ada yang dipungut ya. Kalau yang pasal 15 ini yang ya tanggal 15 ini yang dipungut sendiri. Nah, untuk yang biasanya deadline-nya itu sampai dengan tanggal 10, teman-teman. Jadi, untuk SPT masa PPh 21 bulan September tahun 2024 itu deadline-nya di maksimal tanggal 10 Oktober tahun 2024 ya teman-teman. Jadi tanggal 10 biasanya ya teman-teman deadline-nya. Kalau tanggal 15 ini biasanya untuk yang dipungut sendiri. Kekurangan pembayaran pajak dalam SPT tahunan PPh. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam SPT tahunan PPh harus dilunasi sebelum disampaikan. Jadi kita misalkan SPT tahunan badan gitu kan deadline-nya April ya, bulan April. Jadi setelah kita hitung ternyata kan kurang bayar nih teman-teman. Misalkan kita ngitungnya tuh di awal bulan. Di awal bulan di tanggal 1 April kita udah hitung ternyata kurang bayar 100 juta. Nah, kita punya deadline nih dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April untuk membayar, teman-teman. Untuk membayar si 100 juta itu. Setelah kita bayar, setelah kita dapat nomor NTPN-nya, teman-teman, kita baru boleh mensubmit atau melapor SPT tahunan tersebut di tanggal 30 Aprilnya, teman-teman. Jadi harus dibayar lunas dulu baru bisa dilaporkan. Nah, ini bedanya ya teman-teman. Kalau misalkan tadi kan di kurs Kemenq yang ini ya, teman-teman, sorry kita balik. Nah, di yang ini itu kan ada pasal-pasal, pasal 8 ayat 2, 8 ayat 2A, pasal 9. Untuk pasal 9 ayat 2A itu kan untuk pasal 9 itu kan terkait dengan SPT tahunan. Nah, untuk yang pasal 8 itu terkait dengan SPT masa. Nah, untuk 8 ayat 2, 8 ayat 2-nya itu SPT masa apa? Saya agak lupa ya teman-teman, bisa cek aja teman-teman di pasalnya teman-teman. Untuk pasal 8 ayat 2 itu SPT masa apa? Untuk pasal 9 ayat 2 itu kalau untuk pasal 9 itu yang pasti dia tentang SPT tahunan. Nah, untuk yang pasal 8 itu tentang SPT masa. Jadi ini untuk menyesuaikan nanti tarifnya tuh kena yang mana. Nah, ini sanksi administrasi sama teman-teman seperti dengan pasal 8 ayat 2 tadi ya teman-teman. Cara perhitungannya sama, kita tinggal lihat tarif dari websitenya Kemenq. KMK-nya kita lihat bulannya itu berapa, tinggal kita lihat. Untuk contoh perhitungannya nanti teman-teman akan saya buat setelah pembahasan KUP selesai, nanti akan saya buat soal-soal latihan tentang brevet, yaitu tentang bab KUP ya teman-teman. Ini juga sama teman-teman. Nah, ini adalah jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak. Jadi ada STP, SKPKB, SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali itu yang menyebabkan jumlah pajaknya itu yang harus dibayar bertambah atau jadi kurang bayar ya teman-teman, itu harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jadi STP misalkan diterbitkan katakanlah tanggal 1 September 2024, berarti deadline pembayaran atas STP tersebut atau atas surat SKP tersebut itu di tanggal 1 Oktober ya teman-teman. Sorry, di tanggal 30 September ya, di akhir bulan September ya. Jadi salah 1 bulan totalnya teman-teman. Karena jangka waktunya ini maksimal 1 bulan dan kalau bisa lebih baik sebelum 1 bulan sudah dibayarkan. Perlakuan khusus jangka waktu pelunasan. Jadi bagi wajib pajak usaha kecil atau daerah tertentu itu mendapatkan keringanan ya teman-teman untuk melunasi pajak itu mendapatkan tambahan waktu ya teman-teman untuk melunasi pajak itu sebesar 2 bulan, selama 2 bulan ya teman-teman. Jadi ini kondisinya sama seperti pelaporan SPT tahunan wajib pajak pribadi maupun SPT tahunan wajib pajak badan. Di mana untuk SPT tahunan wajib pajak pribadi dan badan itu kita bisa lapor
bisa memperpanjang ya teman-teman laporan SPT tahunannya itu dengan jangka waktu 2 bulan. Jadi kita lapor dulu SPTY, SPT sementara, kita lunasi pajak-pajaknya kalau misalkan SPTY-nya kurang bayar. Setelah itu, setelah disubmit SPTY-nya, kita juga melanjutkan perhitungan SPT badan yang sesungguhnya teman-teman dalam jangka waktu 2 bulan ya teman-teman. Jadi misalkan SPT tahunan badan itu deadline yang sebenarnya itu bulan April, tapi kita mengajukan perpanjangan ke DJP karena belum selesai perhitungannya. Jadi bulan April itu hanya SPTY atau SPT sementara kita laporkan, sementara nanti di bulan Juni kita laporkan kembali SPT yang sesungguhnya. Nah, sama seperti ini ya perlakuan pelunasan ya teman-teman. Jadi dikasih waktu 2 bulan. Kalau yang wajib pajak yang non 2 ini yang bukan usaha kecil dan daerah tertentu ini hanya diberi waktu 1 bulan dari sejak diterbitkannya STP ataupun SKB, KBT ataupun yang surat-surat lain ya teman-teman tadi yang sebelumnya itu hanya diberi jangka waktu 1 bulan pelunasan, tetapi untuk yang 2 ini wajib pajak yang 2 ini diberikan perpanjangan waktu sampai dengan 2 bulan. Nah, ini untuk yang mengangsur atau menunda ya teman-teman. Jadi kita bisa mengajukan permohonan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Paling lama 12 bulan ya teman-teman. Nah, ini membayar atau menyetor pajak terutang. Jadi membayar dan menyetor pajak terutang itu menggunakan SSP atau surat setoran pajak ya teman-teman ke kas negara melalui tempat pembayaran diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, sekarang udah banyak teman-teman cara bayar pajak. Kalau yang saya tahu selama ini transfer via bank ya teman-teman. Tapi kalau yang lain-lainnya juga kayaknya banyak banget ya cara, bisa juga via marketplace kayak Tokopedia gitu kayaknya juga bisa ya untuk melaporkan pajak. Untuk tata caranya teman-teman bisa lihat di YouTube mungkin atau enggak di Google sudah banyak akun-akun yang menjelaskan ya teman-teman tata cara membayar kekurangan pajak mungkin via marketplace ataupun via bank. Nanti setelah kita bayar itu dapat bukti pembayarannya teman-teman BPN atau nomor NTPN yang nanti kita input ke aplikasi DJP online nanti akan mengenerate atau otomatis ya teman-teman untuk bisa SPT-nya agar bisa dilaporkan. Tetapi semenjak adanya isu bahwa nanti akan ada aplikasi Cortex, untuk pembayaran ini, untuk NTPN ini sudah tidak berlaku lagi ya teman-teman, karena untuk di website Cortex ini nanti kita nggak perlu input lagi nomor NTPN, jadi dia otomatis nge-generate sendiri. Kalau sekarang kan kita masih dari nomor ID billing kita melakukan pembayaran pajak, kita dapat nomor NTPN, nanti nomor NTPN-nya kita submit gitu, kita input kan. Biasanya kayak gitu kan kita di DJP online. Tetapi sekarang udah nggak perlu lagi input-input NTPN karena ketika kita bayar pajak terutangnya teman-teman sesuai dengan nomor ID billing yang ada di aplikasi Cortex, itu udah otomatis nanti dia mengenerate, otomatis dia langsung secara real time ya teman-teman. Status SPT-nya akan berubah dari yang belum dibayar jadi SPT siap dilaporkan. Itu yang di Cortex. Bisa juga dengan sistem deposit seperti yang saya sudah jelaskan di video live streaming, teman-teman bisa lihat video live streaming saya tentang Cortex. Nah, ini fungsi surat setoran pajak ya, teman-teman. Kalau nanti di tahun 2025 kalau memang jadi ya segera di launching aplikasi Cortex ini udah tidak terlalu diperlukan lagi karena semua udah otomatis dan terintegrasi teman-teman nanti. Tata cara pembayaran ada 2 ya teman-teman, ada mengangsur atau menunda. Nah, ini kelebihan pembayaran pajak. Jadi kelebihan pembayaran pajak itu diatur di pasal 17, 17B, 17C, dan 17D. 17C itu apa sih? 17C itu tentang wajib pajak patuh, 17D itu tentang wajib pajak kriteria tertentu. Nah, ini akan dijelaskan nanti ya teman-teman di bab 3 ya teman-teman. Akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan biasanya untuk materi-materi ini juga ada di materi PPN. Biasanya nanti akan dijelaskan juga di materi PPN ya teman-teman. Tentang pasal 17 ini. Karena kalau kita lapor PPN kan, karena kalau SPT masa PPh 21 sama SPT masa PPh lainnya itu kan kalau lebih bayar itu nggak bisa direstitusi atau dia itu sistemnya selalu di PBK ya teman-teman, dikompensasi ke masa berikutnya. Jadi ini makanya materi pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini lebih banyak di SPT PPN karena di SPT PPN juga ketika kita melaporkan nanti kan akan diminta mau restitusi ataupun mau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Jika direstitusi atau dikembalikan itu kita kategorinya pasal wajib pajak yang pasal berapa? 17C kah atau 17D? Nanti ada seperti itu, teman-teman.
Nah, selanjutnya kelebihan pajak ini akibat dari surat keputusan keberatan, pembetulan, pengurangan sanksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi, pengurangan ketetapan pajak, pembatalan ketetapan pajak, putusan banding, SK pemberian imbalan bunga dikembalikan kepada wajib pajak dengan ketentuan jika wajib pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajaknya, teman-teman. Jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran. Jadi ada jangka waktu paling lama itu 1 bulan ya teman-teman sejak kita ini mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang sehubungan diterbitkannya SKP LB atau surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 17 ayat 1, 17 ayat 2, 17B ataupun sejak diterbitkannya SKP KP. SKP KP itu adalah surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dengan pasal 17C atau pasal 17D atau sejak diterbitkannya SKP keberatan, pembetulan, pengurangan sanksi dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu jangka waktunya paling lama 1 bulan. Jadi penerbitan surat-surat ini yang keberatan, pembetulan, pengurangan sanksi, pengurangan ketetapan pajak yang mana menyebabkan jadinya kita itu lebih bayar ke DJP atau kita itu lebih bayar pajaknya ya teman-teman, itu bisa dilakukan pengembalian oleh DJP paling lama jangka waktunya 1 bulan sejak diterbitkan. Nah, kalau misalnya DJP itu mengembalikannya itu lewat dari jangka waktu 1 bulan, itu nanti kita akan mendapatkan imbalan bunga, teman-teman. Imbalan bunganya itu sebesar tarif per bulan ditetapkan Kemenkeu. Di slide sebelumnya ada ya teman-teman, di paling bawah ada imbalan bunga atas pasal 17C ataupun 17D. Kalau nggak salah sebelumnya itu tadi 0,56% untuk masa September tahun 2024. Nah, ini dihitungnya sejak batas waktu penerbitan SKP KPP berakhir sampai dengan dilakukan pengembalian kelebihan. Dan diberikan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sama untuk perhitungannya sama seperti perhitungan sanksi administrasi berupa bunga ya teman-teman, akibat dari misalnya kurang telat bayar pajak, ataupun ada pembetulan SPT tahunan maupun SPT masa yang menyebabkan pajaknya itu menjadi kurang bayar. Nah, itu ada perhitungan imbalan bunga ini sama teman-teman, hanya aja case-nya beda. Kalau ini case-nya DJP yang salah ya teman-teman. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan sanksi administrasi berupa bunga, itu kan yang salah kita WP. Karena lalai atau telat dalam membayar pajak tidak sesuai deadline. Tapi untuk imbalan bunga ini adalah jika kita itu statusnya itu lebih bayar akibat adanya SKP LB ataupun akibat adanya surat tadi ketetapan surat pengurangan sanksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi dan sebagainya, yang mana menyebabkan ternyata uang pajak yang kita bayarkan ke KPP ini ternyata lebih besar dibandingkan pajak yang terulang seharusnya. Jadi kita minta melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak oleh DJP. Jika DJP tidak bisa memberikan atau mengembalikan pajak kelebihan pajak yang kita bayar itu dalam jangka waktu 1 bulan, maka nanti akan ada imbalan bunga yang kita dapat, teman-teman, ada DJP. Nah, perhitungannya sama seperti sanksi administrasi berupa bunga. Nah, ini sama ya teman-teman. Tata cara perhitungan. Untuk tata cara perhitungan dan pengembalian pajak itu atau kelebihan pembayaran pajak itu diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kita sampai sini dulu ya teman-teman di bab 2 pasal 4 sampai 11. Nanti selanjutnya terakhir untuk di KUP terakhir kita akan masuk ke bab 3 pasal 12 sampai dengan pasal 17E. Nanti setelah KUPA mungkin kita akan masuk dulu refreshing ke PPH ya teman-teman. Entah mungkin PPH final dulu, PPH 4 ayat 2 dulu yang agak mudah ataupun PPH 23 yang sedikit materinya ya teman-teman. Kalau PPH 21 kan lumayan kompleks, jadi mungkin kita akan sedikit refreshing masuk ke PPH 23 dulu, dan PPH 4 ayat 2 baru kita lanjut lagi ke materi KUPB. Setelah itu, setelah selesai materi KUP, saya akan buat summary di Excel ya teman-teman. Summary-nya di Excel nanti poin-poin semua poin-poin tentang KUP saya buat diagram gitu biar yang secara sistematis biar gampang ya teman-teman ngingetnya ya teman-teman. Dan nanti juga di konten eksklusif akan ada pembahasan latihan-latihan soal brevet yang selama ini kan saya pernah brevet di IAI ya teman-teman. Jadi yang soal-soal yang saya pernah kerjain dan yang saya pernah diuji itu diujikan, itu akan saya sharing dan saya bagikan ke teman-teman untuk bahan belajar.
Nah, sementara untuk materi KUPA yang bab 2 pasal 4 ayat 11 sudah selesai sampai di sini. Mohon maaf mungkin jika dalam penyampaian materinya itu masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dan semoga bisa bermanfaat. Jika dirasa channel ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk men-share channel ini dan men-subscribe channel ini agar banyak orang yang lebih banyak lagi orang yang tahu tentang ilmu perpajakan dan juga memberikan motivasi ya teman-teman bagi saya untuk terus membuat konten tentang perpajakan.